Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini di podcast The Java dengan saya Windari Pandanita, guru BK SMA Negeri 1 Duku Puntang. Di depan saya ini ada Ibu Titin. Iya. Ibu Titin. Ibu Titin apa? Bu Titin Rohayeni. Titin Rohayani. Rohayeni. Oh, Rohayani. SPD, Ibu ya. Iya. Ibu mengajar apa di SMA Negeri 1 Duku Di Puntang? SMA Duku Puntang. Kebetulan mengajar bahasa Sunda. Sunda? Iya. Janten orang ayeuna nyaros ada Sunda kita. Ayo orangnya. Bu, tapi kita ngobrolnya bahasa Indonesia aja lah ya, biar semuanya juga lebih mengerti gitu ya. Cuman pengen ini aja Bu Titin. Bu Titin kan mengajar bahasa Sunda, sedangkan di SMA Negeri 1 Duku Puntang itu daerahnya itu di Cirebon. Nah, ya, iya. Pasti banyak ini lah ya, mungkin ada suka duka dan sebagainya. Banyak Bu Titin suka boleh cerita deh. Banyak tantangannya pasti ya. Oke. Dan itu juga nggak hanya dirasakan oleh saya sendiri, sama juga dirasakan oleh guru-guru bahasa Sunda yang mengajar di sekitar sekolah Cirebon gitu. Sedikit mau cerita dulu boleh? Oke, cerita dulu deh. Cerita dulu tentang guru bahasa Sunda kan ada nanya. Ini Bu Titin asli dari lulusan sarjana Sunda. Iya, dari sarjana Sunda. Cuma mau cerita sedikit ya. Dulu itu masuk pas ketika tahun 2014 masuk ke kuliahnya di STKIP Muhammadiyah. Oh, Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah Tinggi STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan. Okay. Sekolah Tinggi Keguruan Muhammadiyah. Ya. Dan pendidikan bahasa Sunda itu kebetulan hanya ada di UPI dan di Kuningan di STKIP. Nah, saya Titi Rohini kuliahnya di STKIP Kuningan. Oh ya, cerita ya balik lagi. Dulu itu rumahnya campur Sunda boleh. Tenanawan. Dulu itu di sebelah sini. Nah, iya. Santai ya. Jadi gini. Nah, gitu. Jadi dulu teh ya, semenjak masuk teh di 2014 kan ada isu di Kurtilas kan ya. Semenjak mulai Kurtilas kan di 2014 kalau nggak salah. Nah, di 2014 itu katanya bahasa Sunda teh bakal dilengitkeun, Bu. Bakal dihilangkan. Jadi kan otomatis di kurikulum 2013 katanya Sunda akan dihilangkan, mapel mulok bahasa Sunda teh gitu. Jadi ketika Titin masuk teh udah we percaya diri nggak mungkin kan ketika ada Jawa Barat pasti bakal masih ada tetap bahasa Sunda gitu kan. Nah, ternyata efeknya itu ke pemasukan mahasiswa barunya. Nah, pas angkatan saya di 2014 itu mahasiswanya cuma ada 7. Jadi ketika belajar di kampus itu berasa lagi les, Bu. Ya, apalagi misalkan kan 7 nih. Misalkan yang 5-nya tuh berhalangan, ada yang sakit, ada yang apa, ada yang berhalangan. Duaan jadi kayak curhat we gitu sama dosen teh. Itu ceritanya ya waktu kuliah ya. Jadi, misalnya belajar hari ini tentang statistika atau apa gitu. Belajar duaan gitu, tanya jawab gitu. Ganggu tapi tidak resepnya. Tapi respon di anak-anak murid sendiri terutama di wilayah Cirebon gimana Bu Titin? Responnya macam-macam. Ada yang apa gitu ya, bahasa Sunda tuh nggak kenal sama sekali gitu kadang, ya. Mata kaguku pahili misalkan gini Bu, kan ari kita di Cirebon teh pepaya bahasa Jawanya apa? Pepaya tuh gedang. Nah, bahasa di Cirebon kan gedang ya. Nah, kalau di Sunda kan ari gedang teh naon, Bu? Pisang. Gedang teh. Sanes, Bu, gedang teh ari di Cirebon mah cau pisang. Nah, ari di kita orang Sunda mah gedang teh nya pepaya. Nah, jadi kumahakeun gitu ya. Pepaya, gedang, pisang. Jadi 3 hal yang bikin rumit. Misalkan gini, dulu karena di Cirebon ini ada bahasa Cirebon sendiri ya. Gitu. Bukan Jawa juga bukan ya. Cirebonan ya. Cirebonan ya. Seperti itu. Nah, tapi dengan adanya Bu Titin ngajar bahasa Sunda, otomatis anak-anak juga terutama kan di Cirebon maksudnya wilayah Jawa Barat ya. Jadi mereka setidaknya mengenal ya bahasa Sunda. Jadi jangan sampai bahasa sendiri sampai nggak taunya itu bahasa apa gitu. Padahal ini tuh bahasa sendiri, bahasa ibu gitu. Bahasa ibu ya, bahasa Jawa Barat ya, rata-ratanya bahasa Sunda. Karena kita wilayahnya agak ke timur gitu ya. Jadi perbatasan lah ya kita. Tapi bahasanya bahasa Cirebonan kita tuh ada.
Cirebonan deket oke ada yang Losari, ikan Losari, ada yang Sunda, ada yang Jawa. Nah, gitu. Perbatasan ya. Kita tuh perbatasan antara Jawa Tengah ke Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Tengah. Bu Titin, apa yang bikin Bu Titin semangat untuk mengajar bahasa Sunda? Yang bikin semangat itu yang pertama, ingin bahasa Sunda teh tetap ada gitu. Terus juga yang selain itu bahasa Sunda teh karena Titin kan tinggal di desa Cibogo ya, Cibogo Cirebon Timur, Kecamatan Walet. Nah di situ teh masih ada bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya teh kasar geuning. Nah, jadi Titin teh punya rasa ingin tahu bahasa Sunda yang bagus teh yang Seperti gimana, apa yang benernya gimana bahasa yang gitu. bagusnya teh kayak gimana. Oh ternyata setelah terjun ke dunia pendidikan perbahasaan bahasa Sunda gitu, oh ternyata bahasa Sunda teh lega gitunya. Oh, luas gitu ya. Apalagi kan undak usuk bahasana gitu ya. Ya, Lebih banyak kata titi bahasanya tuh ya ada gitu. tuh. Misalkan kasaluhureun Enggak, bahasa Sunda mah gini ya, jatuh aja macam-macam ya. kumaha we Bu? Kahiji. Sewan, Sewan naon ieu? Tikus rog, gebis, tijengkang. tijengkang, magubran, itu sama-sama jatuh. Hari di Indonesia mah jatuh we udahnya gitu. Hari orang mah nya Unik bahasa Sunda tuh ya. unik. Nah, pas ngajar tehnya kan ari di Sunda teh tuluy ya. Ari tuluy teh artinya naon Bu? Lanjut gitu. Lanjutnya, nah pas si siswa macakan tuh jadi tuyul Bu, aduh sebenarnya tuh sudah tuyul lah jadi ujuk-ujuk tuyul gitu kan, jangan tuluy manehna indit ka pasar, jadi macana tuh salah Tuyul mana? tuyul manehna gitu ya, dok sorry we itu tah gitu. Bu, ada kesulitan apa yang pernah dihadapi yang Nah. sulit gitu? Kesulitan ya itu ketika misalkan di satu kelasnya teh dominan Jawa, dah itu jadi galau Kayak bahasa asing ya. jadi kita berasa emang bahasa asing gitu jadi Jadi mesti menerjemahkan satu persatu lagi gitu ngomong ya. Indonesia aja Bu, kita teh sadar kita teh lagi belajar bahasa Sunda bukan Indonesia gitu. Tapi lama-lama mereka asik ya. Seneng setelah tahu gitu, oh seneng gitu ya. Jadi Karena di bahasa Sunda tuh ada drama, ada puisi, Nah, itu. ada pupuh ya Bu ya. iya Ada kita mengenalkan budaya-budaya Sunda ya Bu. sebenarnya nggak jauh beda sama bahasa Indonesia, jadi hanya perbedaan bahasa. Misalkan kayak di bahasa Sunda kan ada sajak, nah sedangkan di bahasa Indonesia kan apa tuh Bu? Puisi ya. Puisi. Nah misalkan ada lagi di Indonesia ada pantun, sedangkan di bahasa Sunda itu ada sisindiran. Kasih sindiran, ya kayak gitu ya, nggak beda jauh ya. Jadi ya itu jelaskannya bahwa bahasa Sunda itu tidak jauh berbeda seperti bahasa Indonesia. Gitu. Ibu Titin, Masya Allah, Barakallah, Alhamdulillah kita sudah sharing walaupun sedikit, semoga sharingnya ini bisa menjadi wawasan, menambah wawasan kita ya, terus menjadi berkah buat kita semua. Amin. Semoga kedepannya SMA Negeri 1 Duku Puntang semakin maju ya, dengan guru-guru yang semakin berpotensi luar biasa. Kita sukses ke depannya buat semuanya. Terima kasih banyak Bu Titin atas kerjasamanya. Terima kasih juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Tepang deui. Tepang deui. Oke, terima kasih.